Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Hasan Thohir dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Mujib Umar SPDI. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jemaah salat Jum'ah rahimakumullah. Pesan pertama dan yang paling utama dalam pertemuan ibadah salat Jum'ah pada kesempatan siang ini, mari bersama-sama kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah dan berusaha serta berupaya menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab dengan dasar takwa inilah yang nantinya kita akan meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat, dan insya Allah kita akan dijauhkan dari golongan orang-orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jemaah salat Jum'ah rahimakumullah. Secara singkat, dalam kesempatan khutbah kali ini kami akan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda orang yang akan celaka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini telah tertulis dan dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'atun. Tanda-tanda orang celaka kata Rasulullah, arba'atun, ada 4 perkara. Apa saja 4 perkara tersebut? Pertama kata Rasulullah, nisyanud dzunubil madhiyah, yaitu orang-orang yang melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Orang-orang yang melupakan dosa-dosanya yang pernah dilakukan dengan tanpa penyesalan. Wa hiya 'indallahil mahfudhah. Padahal dosa-dosa tersebut tersimpan rapi di sisi Allah. Semuanya Allah tahu.
Kapan yang melakukan dosa tersebut Allah tahu. Jam berapa waktunya, di mana tempatnya, dosa apa yang dilakukan, semuanya Allah tahu. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didokumentasikan. Sementara si pelaku dosa santai-santai, tidak mau ingat, bahkan tidak peduli dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Tidak ada keinginan untuk bertaubat. Nah, orang yang semacam inilah hadirin yang nantinya akan menjadi orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, agar kita tidak menjadi orang yang celaka, hendaknya kita selalu ingat dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan cara memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah. Jika dosa-dosa tersebut berhubungan dengan sesama manusia, hendaknya kita kembalikan hak-hak orang lain. Kita minta maaf, minta halalnya, minta ridhonya kepada orang-orang yang pernah kita zalimi. Kemudian yang kedua, tanda-tanda orang yang akan celaka, wa dzikrul hasanatil madhiyah, yaitu orang yang selalu mengingat-ingat dan menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Wala yadri aku biat amrudat, padahal ia tidak tahu kebaikan-kebaikan yang dilakukan tersebut diterima atau tidak oleh Allah, tidak tahu. Sementara ia telah menggembar-gemborkan kebaikannya kepada orang lain. Saya pernah melakukan ini itu, saya pernah membantu ini itu kalau bukan saya tidak akan pernah terjadi. Ia suka, ia selalu menyebut-nyebut dan mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Hadirin rahimakumullah, orang yang celaka nantinya di hadapan Allah yaitu orang yang seperti ini, orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi orang yang celaka, agar kita menjadi orang yang selamat, mari kita usahakan, kita upayakan, jika kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, hendaknya kita lupakan saja, jangan pernah diingat-ingat lagi. Kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, anggaplah sebagaimana kita membuang sampah, jangan pernah diingat-ingat lagi, jangan pernah ditengok-tengok lagi, dan jangan mengharap balasan dari orang-orang yang pernah kita bantu dengan kebaikan. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda orang yang akan celaka, kata Rasulullah, wa nadarahu ila man huwa fawqahu fid dunya, yaitu orang yang senantiasa senang melihat ke atas dalam urusan dunia. Kenapa? Orang yang suka melihat ke atas dalam urusan dunia ini masuk kategori tanda-tanda orang yang celaka. Hadirin jemaah rahimakumullah, karena orang yang semacam ini, orang yang seperti ini adalah tipe orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat pemberian Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur atas nikmat pemberian Allah, maka ia selalu merasa kurang dan terus merasa kurang. Sudah punya motor, masih mengeluh masih kurang karena melihat tetangganya punya mobil, ia ingin punya mobil. Sudah punya rumah, masih mengeluh juga masih kurang karena melihat tetangganya
punya rumah yang lebih besar. Ia ingin membeli, ingin punya rumah yang besar juga. Ia selalu berkompetisi dalam urusan dunia, selalu merasa kurang dan selalu melihat ke atas dalam urusan dunia. Hadirin rahimakumullah, orang yang semacam ini akhirnya tumbuh dalam hatinya yaitu penyakit rakus dan tamak. Kalau orang dalam hatinya sudah terjangkit penyakit rakus, maka hatinya akan rusak, akan mati dan dibutakan oleh harta, dan ia akan menghalalkan segala cara, dan ia tidak akan peduli dengan harta yang ia peroleh. Dari mana harta yang diperoleh, dari hal yang haram atau tidak, ia tidak peduli. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita usahakan kalau dalam urusan dunia ini, mari kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang akan celaka, wa nadarahu ila man huwa dunahu fiddin, yaitu orang yang senantiasa senang melihat ke bawah jika dalam urusan agama, jika dalam urusan ibadah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita dalam urusan agama atau urusan ibadah, kalau kita selalu melihat ke bawah, maka sulit untuk menjadi orang yang baik. Kenapa demikian? Karena tidak ada rangsangan, tidak ada gairah untuk mencontoh orang-orang yang lebih baik. Padahal dalam agama Islam ini sangat dianjurkan melihat ke atas jika dalam urusan ibadah, urusan agama. Sangat dianjurkan pula untuk mencontoh yang lebih baik jika dalam urusan agama dan ibadah. Bahkan diperbolehkan iri dalam urusan agama atau ibadah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mari jika dalam urusan dunia kita melihat saja ke bawah, jika agar kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Jika dalam urusan agama atau dalam urusan ibadah, mari kita melihat ke atas agar senantiasa kita menjadi orang yang lebih baik. Demikianlah hadirin tanda-tanda orang yang akan celaka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahil mun'im ala man ata'ahu wa tabi'i ridha, al-muntakim mimman khalafahu wa 'asa, man tawakkal alaihi kafa wa man fawwada amruhu ilaihi dabbarahu wa hada. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهدها يا بلغ منه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما فقد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنا وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبة اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر